Ustadz, Ya. kan tadi kalau ngomongin tadi istiqomah, nah biasanya kan kita tuh kalau misalnya mau hijrah nih, udah ada nih pengen lu hijrah gitu kan. Tapi pada akhirnya kita bilang, ah nanti aja nunggu hidayah. Nah, hidayah itu sendiri gimana sih? Kenapa kita selalu bilang, banyak dari kita bilang, ya tunggu hidayah aja lah, menunggu hidayah. Apakah hidayah itu memang harus ditunggu atau kita yang jemput, Ustaz? Gitu. Dua hidayah. Gimana itu, Ustaz? Eh, saya baru banget tadi saya pasang story itu tentang hujan kan. Ah, Allah itu di story Ustaz ya. Ah, gimana tuh? Boleh dijelasin Allah lagi Allah, deh. Allah itu mengibaratkan Quran itu seperti hujan dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl Allah mengibaratkan Al-Quran hidayah itu seperti hujan. Hujan itu menumbuhkan tanaman, ya enggak? Ya kan? Ya. Allah menumbuhkan tanaman dengan air hujan. Ada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tapi ada juga tanaman yang disiram setiap hari oleh pemiliknya. Oke, ya. Oke, sekarang tanaman yang dirawat dengan sendiri itu yang tumbuh itu adalah tanaman yang liar di luar sana. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba aja Nggak pernah. kita nggak pernah tahu di hutan itu tiba-tiba ada aja yang tumbuh. Ada aja yang tumbuh. Atau ya ada atau Semak-semak misal belukar biasanya. ya. Kemudian tapi ada juga tanaman yang harus ditumbuhkan gitu kan, atau dibantu oleh orang yang tadi kasih pupuk, merawat tiap hari gitu kan. Nah, Allah mengibaratkan Al-Quran dan hidayah itu seperti tanaman. Ada hidayah yang memang tumbuh begitu saja. Tapi ada juga hidayah yang harus dijemput, dipupuk. Dijemput. Oke. Ya. Nah, kita nggak pernah tahu kita nih dapat hidayahnya yang dengan sendirinya atau kita dapat hidayahnya harus dijemput. Oke. Ya. Kalau kita tidak tahu, maka peluang terbesar mendapatkan hidayah berarti harus dijemput. Harus dijemput. Ya. Mana contoh orang yang tidak harus menjemputnya? Contoh, ada tadi yang barusan komen di sini. Dia bilang, kok gue nyasar ke sini ya? Nah, itu udah dapat hidayah ya, ya, saya tidak pernah ngundang Anda untuk masuk ke sini. Tiba-tiba Anda masuk ke sini. Aduh, Yulia belum bisa bacain komen nih. Nanti pakai kamera depan. Ya, agak susah nih kalau mau bacain komen ya. Saran saya nanti pakai kamera depan. Iya. Nanti kita bakal ini upgrade lagi sih Ustadz. Tunggu aja ya Ustadz ya. Ya, oke. Bakal lebih keren sih sebenarnya nanti. Gitu. Karena memang live Instagram didesain untuk kamera depan sebenarnya biar bisa. Yes. Maka hidayah itu ada yang tumbuh dengan sendiri, ada yang tumbuh dengan cara dirawat gitu kan. Ada yang komen tadi, kok gue bisa nyasar ke sini? Nah, itu hidayah yang tumbuh sendiri. Tapi ada juga teman-teman yang pantengin gitu. Ada teman-teman yang pantengin, wah ini jam berapa nih mulainya ya? Jam berapa nih? Ya orang-orang yang pantengin ini adalah orang-orang yang memupuk hidayah dalam dirinya sendiri. Gitu. Disiram. Ya, jadi ada dua jenis hidayah. Jadi kalau hidayah itu ada yang tumbuh dengan sendirinya kan, mayahdillahu fahuwal muhtadi wa yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang udah diberikan hidayah, ya dia dapat hidayah gitu. Dan Allah yang pemberi hidayah itu yang hanya Allah. Kita ini cuma pengantar. Kita ini cuma pengantar. Jangan pernah berpikir Anda adalah orang yang memberi hidayah. Wow, salah besar. Salah besar kalau kita berpikir kita yang nyadarin orang. Kita yang nyadarin. Oke. Ya. Kan ada kan teman-teman yang mengatakan, oh dulu dia bandel banget, Tat. Semenjak sama gue gitu kan. Ya sama gue dia mah baik gitu. Ya. Oke. Hidayah itu datangnya dari Allah. Kita tuh cuman penghantarnya ya Ustadz ya. Nah, kalau contohnya misalnya gini ya Ustadz ya. Ada yang belum berhijab misalnya. Itu yang selalu nanti aja nunggu hidayah juga. Nah, itu maksudnya sampai kapan nunggu hidayah kalau memang ujungnya nggak berhijab-hijab gitu Ustaz? Ya, sampai Allah memberi hidayah dalam hatinya. Itu tugas orang-orang yang ada di sebelahnya sebenarnya. Oke, sebenarnya ya. Tugas kami juga sebenarnya. Makanya seperti ini, kalau lihat-lihat yang seperti ini ya di-share kepada teman-teman yang kepada mereka. Kita harus tahu dulu.
kenapa sebenarnya, kenapa tidak mau berhijab, kenapa, apa alasannya. Orang kan langsung ngejudge orang lain, woi hijab bro, woi hijab nih, hijab sih, gitu kan. Iya. Kok hijab bro? Belum kenal, belum kenal dulu, belum tahu lebih dekat, tapi langsung nyuruh, malah dengan kasar, itu malah bukan bisa nimbulin hidayah ya, malah kayak kenapa sih nih gitu kan. Nggak, maksud gue gini loh, banyak orang-orang yang tidak menanyakan apa yang membuat mereka tidak mau gitu kan. Iya. Nih 100% wanita Indonesia Muslim tahu hijab itu wajib. 100%. Iya. Nggak mungkin dia nggak tahu. Maka kita tidak usah lagi ngasih tahu mereka ini wajib, itu nggak penting lagi. Tapi kita tanyakan alasannya kenapa. Nanyakan apa yang membuat Anda tidak mau. Oh ternyata yang membuat dia tidak mau karena dia punya teman seperti Anda berhijab tapi Anda masih tetap gosip sama mereka. Ternyata yang membuat dia tidak sama mau. Aja gitu. Ya ngapain gue berhijab, lo sama gue sama aja gitu kan. Yang membuat mereka nggak mau ya karena adanya hadir orang-orang yang menurut mereka ya apa gunanya gue berhijab kalau nggak ada perbedaan gitu kan. Iya. Berarti kita juga maksudnya yang udah berhijab juga berarti ya udah jangan kepalanya aja yang dihijabin, hatinya, perilakunya, jadi biar orang-orang yang memang belum terinfluence gitu ya Ustadz ya, kurang lebih gitu nggak sih Ustadz? Ya.